الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما بركة كرامة الشيخ محمد عبد القاسم الفاتحة بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Hadapan seluruh ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuri Alaiya Sirna Lasa PPKN Susan Saifuna wa Mursiduna Sultan Auliya Biaja Zaman Asyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Ibnu Mansur Qadasar Rasyirah Ikhwan Ahwat Abil khusus Akhir Talqin staf khusus pengusaha yang dihadirkan pada malam hari ini Al-Mukarram Bapak Kiai Lalu Hamid. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, kaya raya, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Kepada kita semua, saya berbeat Bapak Haji Sekarji, semoga dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat, segala niat baiknya yang baik disusulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan meninggal tidak berduka cita. Yang berduka cita itu orang yang belum ditalqin, nggak punya guru mursyid, duka cita. Kalau jangankan orang biasa, sekelas guru besar Al-Mukarram Al-Habib Al-Maghfurlah turut berduka cita telah meninggal. Waduh, gurunya saja berduka cita, gimana muridnya? Iya, mikir gimana muridnya, gurunya saja begitu berduka cita mendalam. Iya kan di Quran jelas, Quran itu kalau wali emang nggak ada duka cita. Ya, wali nggak ada duka cita. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat wali Allah mah nggak ada yang duka cita, nggak ada yang takut, nggak sedih. Kalau duka cita mah bukan wali, itu orang yang nggak punya iman. Udah ditalkin mana ada iman? Nggak akan orang yang tidak ditalkin punya iman. Meskipun namanya Pak Iman, nggak ada. Punya iman tanpa talqin itu nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini bulan Maulid, Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasulullah ditalqin, kita kagak ditalqin punya iman. Ada orang nggak ditalqin punya iman. Lah, kata Abah itu orang edan, orang setan. Ya, iman dari mana? Emang ada iman masuk sendiri? Nggak ada. Kudu dimasukin. Alhamdulillahilladzi kita mah orang-orang waktu Rasulullah dipaksakan bagaimana merasakan Rasulullah gitu, padahal nggak pernah lihat. Ada yang nggak pernah lihat Rasulullah. Iya. Ini bukan menyalahkan pengajaran orang lain, tapi ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Kita mah oleh pengersa apa? Nggak ada di ajaran mimpi ketemu Rasulullah itu. Di luar sana katanya kalau mau ketemu Rasulullah kudu baca salawat sekian ribu, kudu tidur dulu kalau ngimpi mah. Kita mah bukan ajaran orang tukang tidur. Nyata mau ketemu Rasulullah nggak perlu ya Allah ya Rasulullah, tangannya diangkat, dibayangkan bagaimana orang belum pernah melihat Rasul, membayangkan Rasul gimana? Nyampe nggak bisa Pak. Kalau kita mah nggak begitu, kita mah nggak kenal Rasulullah, yang kita kenal Rasulullah biasa zaman. Syekh Mursyid kita mah Abah sampaikan saya ke Rasulullah begitu. Kita membayangkannya mudah karena kita melihat karena Abah. Kita cium tangan Abah. Jadi bukan menghayal, maksain. Wah Allah, nah Rasulullah itu nggak ada gambarnya juga lagi.
Hah? Ya iya, makanya kita nggak disuruh membayangkan, enggak. Kita yang disuruh baca sholawat. Bani Hashim merapat kepada juru selamat. Siapa? Yang pertama itu juru selamat Rasulullah. Sekarang mah Abah juru selamat itu. Sampai botak juga. Kalau nggak kenal ketemu Abah Os mah nggak kenal Rasulullah. Nggak kenal Rasulullah. Iya. Ya, kata Abah, kalau pengen ketemu Allah harus ketemu Nabi Muhammad. Hah? Kalau ingin ketemu Nabi Muhammad harus ketemu silsilah. Tuh, gitu. Ininya. Ya, kalau nggak ketemu silsilah, pengen ketemu Nabi Muhammad, kagak bakalan. Nggak ada jalan. Mau jalan mana? Ayo. Oh, kita mau cuma kita kenal mursyid bihajah zaman Rasulullah. Kalau Nabi coba sudah ketutup dengan Nabi Muhammad SAW, udah nggak ada Nabi lagi. Tapi kalau Rasul itu sampai hari kiamat nggak ditutup. Namanya ahli silsilah Syekh Mursyid. Tuh Pak. Jadi kita mah nggak usah jauh-jauh ke, bukan nggak boleh. Iya, bukan nggak boleh, boy. Baca sholawat. Siapa yang ngajarin? Pengarsa Abah. Kalau ada kesulitan, kenapa kita dimaklumatkan suruh baca sholawat Bani Hashim sebelum tidur 1681? Baca aja terus berulang-ulang. Kalau sudah sering cuma 35 menit. Saya sudah tadi tuh. Sudah selesai. 1681 sudah selesai itu, makanya duduk dari mulai tadi apa tuh Quran sampai tanbih tawasul selesai udah 1681. Ntar pulang tinggal sholat sedikit, ngantuk tidur blok, nggak bangun lagi ya dikubur. Bangun syukur, nggak juga nggak apa-apa. Orang lagi sholat, dihitungnya lagi zikir. Kalau bangun lagi malah susah, harus mikirin kreditan, ya kan? Kalau nggak bangun lagi mah, alhamdulillah selesai tugas. Masih diperluin, Kiai. Hah? Masih diperluin. Ya diperluin. Tapi nggak usah takut ya itu mah. Oh iya. Nggak usah takut. Kalau diperluin ya silakan aja, terserah yang mau kan. Nah, selesai udah. Nggak bangun lagi, habis dikir, waduh, nikmat banget udah. Itu nikmat. Kalau umum orang meninggal itu kalau kita datang ke majelis tahlil, protokol apa ngomongnya? Pada sohibul musibah yang saya hormati. Wah, Bapak, emang musibah itu apa? Bencana, seksaan kepada orang yang sedang diseksa, saya hormatin. Kalau ikhwan mah nggak begitu. Jangankan ikhwan yang istiqomah, ikhwan saja sudah ditalkin. Jamat jalan, diantar dijemput oleh ahli silsilah. Di sini senang, di sana senang. Tuh, nggak ada duka cita, nggak ada. Kenapa? Karena yang ditinggalkan seneng, waduh, yang layat juga seneng. Ya Allah, Pak Haji, mukanya cerah benar, bersahaya. Rata-rata ikhwan begitu, seneng itu. Yang ditinggal, yang meninggal juga senyum. Masa panen, orang panen kok ditangisin? Iya? Orang meninggal ikhwan itu panen, ya. Masa orang panen ditangisin? Orang dia lagi enak-enak sama bidadari di surga. Iya surga kan, kata Abah. Silakan langsung tempatkan 3 lantai, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, karena sudah punya kuncinya. La ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Utuh 3 lantai udah ada kuncinya di sini. Mau kapan pulang silakan, mau siang mau malam.
tenang aja. Tapi kalau belum udah punya kunci, mau pulang udah diusir di kontrakan, mau pulang kemana yo? Belum ada tempat, makanya enggak, matanya melotot, tangan becengkrong. Wah, begitu. Kenapa? Maksa dia dikeluarin. Udah waktunya, aduh, belum kemana saya pulang nih. Kalau keluar dari sini begitu. Akhirnya paksa sama Israel, dipaksa. Belagu banget. Ya, sudah waktunya, kemarin kemana aja. Begitu. Israel itu kalau kepada orang yang tidak beriman. Tapi kalau kepada ikhwan, bukan ke kita datangnya. Assalamualaikum Bang Rosa. Ini murid Bang Rosa yang di daerah ini gabus. Kontrakannya udah habis. Ini bagaimana, masih butuh tak? Kehela, bahasa Sunda. Kehela nunggu. Jawaban kalau begini, kehela, apa masih butuh? Baik, Bang Rosa, balik. Si Israel ini bukan cerita barang, bukan cerita dong, laporin ke Abah, pasti dibilang benar itu. Kemarin di Manakib itu, di Manakib, Abah nukar nyawa ikhwan, bukan ikhwan yang ditukar, ikhwan mantan ikhwan, ya mantan ikhwan, karena ngerecokin program Abah ditukar. Gak usah disebut orang. Ya, udah tahu dah yang datang Manakib kemarin. Kalau enggak yang nonton YouTube. Ya kalau nggak datang nonton YouTube-nya. Nonton YouTube itu begitu. Dilaporin. Oh, ini udah nggak ada fungsinya. Jung dia jawaban. Silakan. Oh, udah. Besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Ya. Selamat jalan. Dulu zaman Abah masih ajengan, ya masih ada Abah Anom, itu banyak ikhwan ke saya nitip air, saudaranya sakit. Pak Kiai, saya tolong mintain air untuk istri saya lagi sakit. Abah, ini ada istri ikhwan lagi sakit. Kalau jawaban Abah, semoga diberi jalan yang terbaik, wah sudah siap aja, siap. Iya, itu saya ayonin, semoga minumin pagi-pagi Kiai, alhamdulillah istri saya sudah meninggal. Oh, karena saya ingat Abah ngomongnya semoga diberi jalan. Padahal Abang nggak ngeliat istilah secara zahir, nggak ngeliat, berarti tahu. Tapi gini, kalau begini jawabannya, Bah, ada yang minta air untuk sakit berobat, sakit untuk sehat. Jawaban Abah, sakit aja, panjang umur tuh. Kalau bilang sakit untuk sehat, tapi kalau semoga diberi jalan yang terbaik, wah, itu kita pandain. Sekarang mah udah susah ngomong begitu kan. Tapi dulu mah saya sering disuruh mintain, ya, Kiai mintain air mah Abah, ini anak saya lagi sakit untuk sehat. Nggak ada, masih panjang umurnya. Tapi kalau semoga diberi jalan yang terbaik, wah, siap-siap dah. Siap-siap. Di lingkungan saya ini ada orang itu kadang-kadang ada saudaranya sakit, orang sakit, minta air, datang ke saya, bawa air dibawa sendiri, nggak minta, dibawa sendiri. Ini orang tua saya sakit udah nggak bisa, tapi belum meninggal. Astagfirullah, dia pengen meninggal. Ya jangan begitu, kata Abah gini, jika ada orang sakit
Kalau menurut pandangan kita, ini orang nggak ada manfaatnya. Ya, menurut pandangan kita ini orang lebih baik mati. Begitu. Salah. Sabar. Bah, mas doa saya. Itu, bah, susah matinya. Jangan didorong-dorong, jangan ditarik-tarik. Jawab. Apa maksudnya? Jangan didorong-dorong, jangan ditarik-tarik. Maksudnya didorong-dorong biar cepat mati. Minta ini. Atau ditarik di ruangan ICU, masukin, padahal udah lewat 24 jam masih dipertahankan. Itu namanya didorong-dorong. Kalau 1 kali 24 jam di ruangan ICU nggak ada perubahan, tarik pulang. Jangan didorong-dorong, dipaksa, ngabisin duit, ngabisin harta. Karena kalau nggak ada BPJS, kalau nggak ada BPJS, habis pak kontrakan yang dijual. Lah iya, ruangan ICU rumah sakit mewah, itu terserah keluarganya takut-takutin. Ntar kalau ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab kata rumah sakit. Lah, kalau ada apa-apa juga tanggung jawab, apaan ini tanggung jawab? Yang ada mah kita menambah bayar. Ya kan? Rumah sakit begitu. Kita mau tarik nih, dilihat aset kita masih banyak. Kita kalau ada apa-apa, ikhwan jelas 1 kali 24 jam tarik kata abah. Saya bilang gitu ke anak-anaknya, dia udah di rumah sakit, udah lewat dari 24 jam, udah 2 hari 3 hari. Kata abah, lewat dari 24 jam gak ada perubahan, bawa pulang. Anaknya musyawarah, kata anaknya mempertahankan. Yang anaknya yang ikhwan, ya udahlah kata kiai. Akhirnya di pertahanan. Mobilnya kejual. Mobilnya 2, 1 kejual. Dipertahanin. Terus akhirnya udah 9 hari, Batam kan. Gimana? Ya udah persahabatan, dibawa pulang, meninggal bener. Udah meninggal, itu keluarganya bilang ke saya, terima kasih Pak Kiai. Mobil tinggal 1, kalau nggak ditarik habis itu mobil. Iya, dibilang gitu kan, makanya kudu denger guru, apapun itu. Abah bilang kan ini masalah jual beli. Kalau kita jual ini nggak apa-apa ya, ilmu. Iwan kadang-kadang suka pusing. Kita jual terserah yang beli, berapa itu yang beli. Kalau kita beli terserah yang jual. Ajengan jujur itu apa namanya, ketika jalan mau ke pesantrennya itu sempit. Kalau dengan jujur minta bayarin itu tanah untuk ke pesantren, tapi oleh yang punya diminta 2 kali lipat. Diminta 2 kali lipat harga dari harga biasa. Ajengan jujur lapor ke abah, bah, ini minta sekian, 2 kali lipat ya. Ambil, beli kata abah. Ya, nurut. Nggak lama itu tanah semuanya dijual ke ajengan jujur. Tidak seperti 2 kali lipat lagi. Tuh. Tapi Ikhwan Al-Hanin ngeyel. Ikhwan Al-Hanin sendiri. Ini ke saya. Dia terlibat masalah rumahnya, sertifikatnya digadaikan ke bank. Rumahnya dia ada di dalam. Dia nggak bayar, dia adalah di obang, di ultimatum. Mesti kalau nggak dilelang. Ada yang nawar. Berapa tawarannya? 450 juta. Kata dia, kemurahan, saya pengennya 700, minimal 600. Kata abah, jual. Kehendak yang beli belum, dia nggak yakin. Bener, nggak dia turutin omongan abah lewat mulut saya. Akhirnya ada tuh orang ngomong begini. Dia udah panik. Datang ke anaknya, anaknya dikasih duit 250 juta, tanda tangan, surat dikasihin. Akhirnya dia pulang. Pas katanya nanti kekurangannya
Jadi cuma 250 juta. Coba kalau denger sama guru mah tadi. Lumayan. Wah, berapa selisihnya? Ya separuh lebih. Tuh makanya jangan kita pakai otak kita. Wah, tapi kan kalau udah tapi itu hijab. Ini kalau udah tapi hijab, tapi nah udah. Di zaman Abah Anom dulu di Gunung Galunggung kan meletus. Setelah Gunung Galunggung meletus, di sana orang-orang Galunggung ngungsi tuh ke pengarsa Abah Anom di Gedebag Suryalaya. Berapa tahun di situ. Ada yang meninggal, Qurannya dikubur di situ. Udah belajar zikir lah. 4 tahun kemudian di sana sudah normal. Pamitan pindah keluarga orang-orang sudah balik lagi ke sana. Ke pamitan. Tapi dia begini, Bah, ini yang si Pulan yang dikubur di sini mau dipindah bawa ke sana ke Galung. Sana. Abah Anom bilang di sini juga tanah. Bilangnya apa? Tapi Bah, supaya ziarahnya deket. Sudah silakan digali. Pas digali mayatnya utuh, utuh semua, utuh. Kain putihnya juga utuh 4 tahun. Kasih nggak ada yang, bahkan nggak ada yang kotor gitu. Butuh air itu dikubur, akhirnya nggak jadi pindah. Jadi yang ngotot, tapi Bah. Itu Pak. Kok bisa begitu? Bisa. Syairnya Gus Dur itu kan bilang apa? Syairnya Gus Dur, lamun falasro impung kesane ora kesasar rolan sukmane den gadang Allah swarga manggone utuh maite uga ulese utuh maite uga ulese. Coba lamun balas kalau sudah habis mati meninggal, pungkasannya habis, kontrakannya habis, ya orang kesasar rohnya. Kenapa? Diantar, ditalkin. Orang yang kalau dengar syair ini belum ditalkin, gak nyambung Pak. Ditalkin, diantar, nggak nyasar roh sukma itu roh, nggak nyasar dan Allah disiapin surga itu. Kata Allah itu mah syair, di antara syair itu menerjemahkan firman Allah, wa dzakirina wa dzakirat ta'ada lahum maghfiratan wa ajrun azima. Itu disyairkan. Orang zikir laki-laki perempuan surga udah disiapin. Bukan di Allahumma inna nas'aluka jannah. Udah kagak, udah dikit lah. Kita lagi surga udah disiapin. Dan kadang Allah swarga manggone sudah disiapin surganya. Utuh mayitnya juga utuh. Bukan hanya mayitnya, bungkusannya juga utuh. Iwan Alhanin juga enggak lama. Iwan Alhanin pertama istrinya udah berapa 7 tahun yang lalu meninggal. Tiba-tiba suaminya meninggal karena tanahnya sempit di sana, daerah Pondok Kelapa sana, ditumpuk. Yang cerita ke saya yang tukang gali kayak itu pada kayak orang kemelurusan lemes. Kenapa Pak? Kok ini katanya mayatnya masih utuh, akhirnya buru-buru pada lemes. Baru saya nyambung lagi. Wow, benar. Testimoni. Besok kalau ada Ikhwan yang udah berapa tahun lah, gali kita yang mau kuburan yang ditumpuk. Gali. Yang gali siapa? Ya, emang itu. Nah, ini ada ismul tadi nggak sembarangan, Pak. Alhamdulillahilladzi pada ilu syuhur saya ambil huruf terakhir saja, yaitu lam akhir. Apa itu? Liqa'ullah. Kalau orang ngomong liqa'ullah itu mati. Liqa'ullah artinya berjumpa kepada Allah, artinya marifat kepada Allah, bukan mati. Mati mah habis kontrakan.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu orang yang udah ditalkin, yang belum ditalkin nggak bisa innalillahi. Contoh gini, orang yang bisa pulang itu orang hidup atau orang mati? Hidup. Sekarang Bapak kemana? Kenapa datang di sini? Karena hidup, karena ada nyawanya, ada rohnya. Kalau rohnya tiba-tiba sekarang diambil, bisa pulang? Kagak, yang ada dipulangin. Ya kan? Ya, meninggal dia lagi menakib. Wah, dia mah senang, kita mah ribet. Iya ribet. Ribet, Pak. Dulu maka rumahnya Bapak Ano diantaranya. Ini ke rumah Abah Ano. Lagi ziarah ke Sunan Muria, yang tinggi ya, Muria. Meninggal di atas. Udah dikuruin meninggal. Turun buru-buru Ikhwan bilang Abah udah turun ke bawah. Bah, si Fulan meninggal. Terus cicik dari bawah Abah ngulung koran dulu mah. Koran digulung panjang gitu. Buka fitnah. Langsung hidup lagi. Belum lama meninggal. Itu mah Abah Awas yang hidupin yang orang Pelabuhan Ratu mah. Masih saudara sama Ajengan Ayi. Itu mah Abah Awas. Masih Ajengan waktu itu. Ini mah Abah Ano yang itu fitnah. Ribet kalau mati di sini, ya kan? Belum dicutik. Kalau Nabi Isa kalau ngidupin orang mati gimana? Kun biiznillah, bangun hai mayat dengan izin Allah. Tuan Syekh, nih perhatikan ya. Kun biizni, bangun kamu dengan izinku. Melongo tuh orang Nasrani. Nabi Isa biiznillah, ini mah biizni. Saktian ini ya. Padahal masa sama Abah Ano apalagi lebih ini lagi, nggak pakai kun, nggak pakai apa, fitnah bangun. Coba, ini karomah. Liqo, orang yang sudah liqo Allah itu kalau di umum Pak, kita cerita tentang tadi pengersa apa, ada Ikhwan mau meninggal kok dimajuin atau dimundurin, dibantah dengan ayat, wah mana ada orang meninggal kok bisa dipanjangin lagi, bisa dihidupin lagi. Kan ayatnya nih idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ayat ini dibantah, Pak. Ya, emang ayat itu doang? Itu untuk siapa? Kalau untuk kekasih Allah, maaf. Kekasih Allah suka Allah kan. Iya, muridnya udah dikeranjangin, dibintang lagi. Lalu kamu main-main sama Syekh Abdul Qadir. Orang muridnya dipintar, nyawanya kamu nggak kasih, habis berantakan kan? Tuh, diomelin tuh. Israel diomelin sama Allah. Alhamdulillah. Ini cerita. Jadi liqo Allah itu sekarang, Pak. Gimana? Talqin. Gimana liqo? Makanya tadi orang Mui. Kalau kagak talqinnya kagak nyampe. Mau bantah pengersa Abah, kalau gimana coba ente mengatakan sekarang Allah berfirman dalam Quran, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepet raih ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi. Ayat ini gimana ente pahamin? Ente sudah menggapai ampunan Allah dan surga? Orang yang belum ditalkin, walaupun kiai, jangankan kiai di sini, kata apa, Imam Masjidil Haram, tanya tuh, Syekh, ente sudah meraih ampunan Allah, udah masuk surga belum? Kagak jawab, Pak. Gimana menjawabnya ayat ini? Wasari'u, cepet-cepet, masih hidup sekarang, jangan nunggu mati, udah mati celaka. Ngapain? Talqin cara meraih ampunan Allah dan surga itu talqin. Dengan talqin kata Abah menerima pintu kunci surga. La ilaha illallah. Semoga Allah berkahi semua. Al-Fatihah. Jangan nama dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.